Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Fyodra Syafi'i dengan NIM akhir 079. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu topik tentang Big Data dan berjudul apakah Big Data bisa menggantikan intuisi seorang pemimpin? Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu Big Data dibandingkan dengan intuisi siapa yang lebih tajam. Di era transformasi digital saat ini, organisasi dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data. Namun, dalam praktiknya, ada dua pendekatan utama yang sering digunakan. Yang pertama adalah analisis berbasis data atau yang lebih dikenal dengan Big Data, yaitu menggunakan algoritma statistik dan kecerdasan buatan untuk menghasilkan keputusan yang terukur. Kemudian yang kedua ada intuisi dan pengalaman pemimpin, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan, tacit, insting, dan nilai-nilai kepemimpinan. Dari itu, kemajuan teknologi telah membawa Big Data menjadi alat penting dalam dunia bisnis dan organisasi. Tetapi pertanyaan tetap relevan, yaitu apakah Big Data bisa sepenuhnya menggantikan intuisi seorang pemimpin? Tentunya dalam proses pengambilan keputusan, ataukah keduanya harus saling melengkapi? Nah, kemudian yang kedua di sini saya akan membahas tentang pemahaman Big Data. Apakah Big Data lebih dari sekedar informasi besar? Nah, Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah dari waktu ke waktu. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti transaksi digital, media sosial, sensor IoT, perangkat mobile, log system, dan tentunya masih banyak lagi. Untuk memahami kompleksitas Big Data, dikenal konsep 5V, yaitu yang pertama ada volume yang merupakan jumlah data yang sangat besar. Kemudian ada velocity, yaitu data mengalir dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Kemudian yang ketiga ada variety, yaitu data datang dalam berbagai bentuk, seperti teks, suara, gambar, video, bahkan data tidak terstruktur seperti tweet atau komentar pengguna. Kemudian ada veracity, yaitu kualitas dan keakuran data sangat penting. Data yang bias atau tidak valid bisa menyesatkan keputusan. Kemudian yang terakhir ada value. Nah, data di sini harus bervalue, artinya nantinya untuk memudahkan pengolahan data dan mengambil keputusan di suatu organisasi. Nah, dengan 5 karakteristik tersebut, Big Data bukan hanya soal banyaknya informasi, namun tentang bagaimana data tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan wawasan strategis bagi organisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Zensei dan Abdu akan menjelaskan Big Data versus intuisi pemimpin. Baik, yang pertama adalah kekuatan Big Data dalam pengambilan keputusan. Nah, di era transformasi digital saat ini, organisasi dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data. Nah, kelebihan atau kekuatan dalam pengambilan keputusan oleh Big Data diantaranya adalah mengungkap pola yang tersembunyi, memprediksi perilaku pasar dan konsumen, mengurangi bias dan emosi manusia, dan kemudian meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Nah, contoh nyata dalam penggunaan Big Data yaitu adalah perusahaan Amazon yang menggunakan Big Data untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna, mengoptimalkan stok produk, dan juga memprediksi tren pasar. Selanjutnya adalah kekuatan intuisi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Sementara Big Data menawarkan kekuatan komputasi, intuisi pemimpin adalah hasil dari akumulasi pengalaman, nilai, dan kebijaksanaan. Nah, kelebihan atau kekuatan dari intuisi pemimpin diantaranya adalah berdasarkan pengalaman bertahun-tahun yang diperoleh oleh pemimpin tersebut, kemudian dapat membaca sinyal halus yang belum tercatat oleh data. Selanjutnya yaitu relevan saat data terbatas atau situasi krisis, dan yang terakhir adalah bisa menilai faktor non-rasional seperti nilai, budaya, dan emosi. Di sini ada kata-kata dari Jack Welch, yaitu the essence of leadership is to have vision and good gut instinct. Artinya, esensi dari kepemimpinan yaitu memiliki pandangan yang baik dan juga insting intuisi yang baik. Ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama ini, kapan Big Data unggul dan kapan intuisi lebih dibutuhkan.
Oke, yang pertama akan membahas mengenai kapan big data itu unggul. Jadi dalam pengambilan keputusan modern, big data ini menunjukkan keunggulan saat organisasi menghadapi situasi yang ideal, yaitu ketika data tersedia secara lengkap, masalah yang dihadapi akan bersifat struktur dan keputusan perlu dibuat dengan presisi tinggi. Oke, yang pertama, big data ini sangat efektif ketika data yang tersedia masih bersih, terstruktur, dan relevan. Jadi dengan kualitas data yang baik, analisis dapat dilakukan secara akurat bahkan dalam skala yang besar. Kemudian yang kedua, masalah bersifat berulang dan terstruktur. Jadi data historis ini dapat digunakan untuk membangun model prediktif melalui statistik dan machine learning. Hal ini memungkinkan organisasi mengantisipasi kejadian serupa di masa depan. Kemudian poin yang ketiga, big data unggul dalam kebutuhan presisi dan kecepatan. Keputusan bisa diambil lebih cepat karena data diolah secara sistem otomatis tanpa harus melalui proses manual yang memakan waktu. Berdasarkan poin tersebut, terdapat beberapa contoh. Yang pertama ini dalam optimalisasi rantai pasok. Big data membantu meminimalkan keterlambatan dan efisiensi logistik. Kemudian yang kedua dalam deteksi fraud, data ini dianalisis secara real time untuk mencegah terjadinya transaksi yang mencurigakan. Kemudian yang ketiga, eh, dalam prediksi permintaan pasar, big data mampu mengidentifikasi tren dan pola perilaku konsumen lebih awal, sehingga big data menjadi alat yang sangat ampuh ketika organisasi berada dalam kondisi yang memungkinkan analisis data dilakukan secara sistematis dan presisi. Kemudian yang kedua, kapan sih intuisi ini lebih dibutuhkan? Nah, namun tidak semua keputusan bisa dijawab oleh data. Dalam situasi krisis dan tidak terduga, big data bisa jadi tidak cukup. Nah, disinilah peran suatu intuisi seorang pemimpin menjadi sangat penting. Oke, yang pertama pada keputusan strategis jangka panjang. Seperti penentuan arah organisasi dalam 5-10 tahun ke depan, data historis seringkali belum tersedia atau bahkan tidak relevan. Visi dan kebijaksanaan suatu pemimpin uh, bakal jadi penentu. Kemudian yang kedua, dalam inovasi dan kreativitas, keputusan yang diambil seringkali merupakan terobosan baru yang belum memiliki rekam data sebelumnya. Maka naluri dan keberanian menjadi kunci. Kemudian yang ketiga, saat menghadapi krisis atau ketidakpastian yang tinggi seperti pandemi ataupun gejolak ekonomi, data bisa berubah sangat cepat atau bahkan belum tersedia. Nah, intuisi ini memungkinkan pemimpin untuk bertindak secara cepat dan lebih tepat. Kemudian yang keempat, ketika keputusan itu menyangkut nilai moral dan etika, seperti dampak sosial ataupun budaya, jadi angka saja tidak cukup, maka dibutuhkanlah hati nurani dan nilai-nilai kemanusiaan dan pertimbangan. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu eh, restruktur restrukturisasi perusahaan yang menyentuh banyak aspek emosional dan organisasi internal. Kemudian yang kedua, akuisisi atau merge secara besar, jadi di mana resiko tinggi dan banyak ketidakpastian. Dan yang keempat, maaf, dan yang ketiga ini pergeseran budaya organisasi, jadi yang melibatkan faktor-faktor non-rasional seperti kepercayaan dan identitas tim. Nah, jadi intuisi ini dengan kata lain adalah kekuatan manusia yang tidak bisa digantikan oleh data. Justru dalam situasi-situasi penuh ketidakpastian, keberanian untuk mendengarkan ini adalah kunci bagi pemimpin yang bijak. Mungkin sekian poin yang saya bahas dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sugeng Haryanto dengan NIM 187221005. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan teman saya. Ya, untuk bagian dari saya ini berjudul bukan Big Data versus Intuisi, melainkan Big Data plus Intuisi atau
kombinasi antara big data dan intuisi pemimpin untuk memutuskan sebuah masalah atau penyelesaian masalah dalam organisasi atau perusahaannya. Jadi big data dan intuisi harus bekerja sama, bukan saling menggantikan untuk pengambilan keputusan yang optimal. Itu poin yang pertama, data sebagai masukan objektif, di mana data memberikan fakta dan angka yang dapat diukur untuk pengambilan keputusan. Poin yang kedua yaitu intuisi sebagai pengarah strategi, yaitu membantu dalam situasi yang tidak pasti atau ketika data tidak lengkap. Dan poin yang ketiga yaitu pemimpin hebat tahu kapan mendengarkan data dan kapan mendengarkan intuisi dari dirinya, yaitu menyeimbangkan keduanya untuk keputusan yang optimal. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan 2 contoh dari penerapan data dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama dari perusahaan besar yang bernama Netflix. Ini sangat jelas sekali ya. Netflix ini menggunakan big data untuk sistem rekomendasi konten berdasarkan perilaku dari pengguna. Jadi perilaku dari pengguna itu diambil datanya, terus diproses menggunakan semacam machine learning untuk sistem rekomendasi dari kebiasaan itu merekomendasikan film-film yang sesuai dengan penggunanya itu. Dan yang kedua yaitu memutuskan produksi konten dari Netflix itu yang bernamakan original seperti House of Cards berdasarkan data popularitas sutradara dan aktor. Oke, untuk studi kasus yang kedua yaitu dari dunia olahraga. Nah, ada tim dari Inggris atau klub dari Inggris namanya itu Brighton and Hove Albion. Jadi Brighton ini sangat terkenal dalam pengambilan keputusannya itu selalu bergantung pada data atau mathematics. Itu pendekatan data driven dalam transfer pemain untuk mengidentifikasi pemain-pemain yang undervalue atau pemain yang berpotensi menghasilkan uang di masa depan. Contohnya yaitu ada pemain yang bernama Moises Caicedo yang dibeli dengan harga 4 juta dan dijual di masa depan dengan harga 115 juta pound sterling. Dan contoh yang kedua yaitu pemain bernama Alexis McAllister yang dibeli hanya dengan harga 7 juta pound sterling dan dijual dengan harga 35 juta pound sterling. Mungkin itu penjelasan dari bagian saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Abiyaga Kusuma dengan NIM akhir 03 akan menjelaskan tentang tantangan penggunaan Big Data. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa Big Data memiliki potensi besar dalam pengambilan keputusan, namun penggunaannya dapat menimbulkan tantangan serius seperti bias data, ketergantungan berlebihan, kekurangan keterampilan, serta masalah etika dan privasi. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dari Big Data. Yang pertama adalah data tidak selalu netral atau bisa bias, di mana algoritma dan model sering dipengaruhi data yang digunakan yang bisa mencerminkan bias dari sumbernya. Misalnya data yang tidak representatif dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau merugikan kelompok tertentu. Yang kedua, terlalu bergantung pada data sama dengan kehilangan visi jangka panjang. Big data seringkali difokuskan pada analisis data masa lalu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik, namun terlalu bergantung pada data ini bisa membatasi inovasi dan keputusan yang berfokus pada jangka panjang karena terlalu fokus pada pola yang terlihat di data historis. Yang ketiga adalah butuh SDM dengan kemampuan data literasi. Memahami data dan menginterpretasi data dengan sangat benar atau sangat tepat memerlukan keahlian khusus. Kurangnya SDM yang terlatih dalam data literasi bisa mengarah pada kesalahan pengambilan keputusan dan penggunaan data yang tidak optimal. Yang keempat dan yang terakhir adalah etika dan privasi belum tentu terjawab oleh angka. Tantangan besar dalam hal etika dan privasi, banyak data yang digunakan dapat melanggar privasi individu atau digunakan dengan cara yang tidak etis. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan isu privasi dan etika dalam penggunaan big data. Selanjutnya, kita sudah sampai di temuan akhir atau kesimpulan dari penjelasan atau tema materi kita, yaitu berdasarkan analisis yang dilakukan, meskipun big data memberikan kekuatan luar biasa dalam mengambil keputusan berbasis data, ia tidak dapat sepenuhnya menggantikan intuisi pemimpin.
Big Data berfungsi sebagai alat untuk mengungkap pola, memprediksi perilaku, dan menekan efisiensi. Namun intuisi pemimpin tetap penting, terutama dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian, nilai-nilai moral, dan keputusan strategis jangka panjang. Oleh karena itu, masa depan pengambilan keputusan organisasi harus melibatkan kolaborasi antara keduanya, menggabungkan kekuatan data dengan kebijaksanaan manusia untuk hasil yang lebih tajam, cepat, dan bijaksana. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami dari kelompok 9. Apabila ada kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.